Ini nggak dibekalin sex education, dibilangnya jangan pegangan tangan ya, nanti hamil. Ya benar, ngelakuin hubungannya nggak pegangan tangan, tetap jadi. Ya kan nggak salah, si anak tetap salah. Iya, soalnya saya pernah ketemu kasus itu beneran Pak. Bener, saya bilang, kamu tuh kenapa bisa hamil? Kata saya masih muda, masih 14 tahun. Ya udah nggak ngerti, padahal mas saya udah nggak pegangan tangan, dah bu dokter. Hah, kumaha aja kagotanya? Iya, kata orang-orang di sini kalau pegangan tangan itu nanti jadi hamil. Kalau saya masih ngelakuin nggak pegangan tangan, pegang kepala. Kawan-kawan, apa kabarnya? Mudah-mudahan lagi sehat semua ya. Tri Rwanda dan Pak Tri Handoyo juga rasanya kami lagi sehat ya. Meskipun di tengah kita ada dokter, Pak. Dokter Manut sehat. Jadi rasanya seperti orang sakit aja gitu kalau ada dokter di sini. Ada Dokter Elvin Gunawan, Dok. Sehat, Dok? Sehat. Secara fisik. Puji Tuhan. Mental kumaha? Setengah Pak. Kalau dulu 1% ya sisanya. Ya, kawan-kawan, kami ngajak lagi Dokter Elvin. Dan kenapa juga kami bercanda soal kesehatan mental, karena kita bakal bahas tentang kesehatan mental nih, Pak. Yep. Tentang sesuatu yang saya sempat nyatet-nyatet nih, Dokter Elvin. Kabarnya ya, saya buka riset kesehatan dasar 2018, ada banyak kok bertebaran datanya. Itu katanya ada 19 juta penduduk yang usianya di atas 15 tahun di Indonesia. Itu yang memang punya gangguan mental emosional. Kemudian kalau saya lihat lagi datanya teman-teman, itu 12 juta lebih orang itu depresi di Indonesia. 12 juta lebih. Gila loh Pak, jadi bukan jumlah yang misalnya sugan temanya, doknya saya bayangin teh, depresi mah asa jauh dari keseharian gitu ya. Paling jumlahnya juga orang depresi di Indonesia paling ya 100.000 atau 1 juta. Ternyata enggak ya, banyak ya. Ih, banyak banget Pak. Sebenarnya itu kan kalau dibilang data survei ya, artinya dia problem sampling kan ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita benar-benar nanya, tuh banyak banget loh Pak sebenarnya. Itu baru yang gangguan mental emosional. Kalau data Riskesdas tuh kan yang ODGJ juga sedikit ya, 7 per mil gitu ya, 7% gitu. Padahal kalau kita selalu main nih ke lapangan, satu puskesmas tuh minimal udah nangani 300 ODGJ loh rata-rata. Satu puskesmas Iya, aja? ada yang kalau puskesmasnya besar, rata-rata kalau yang masih jauh-jauh tuh sekitar 100-an. Jadi satu kabupaten tuh rata-rata kalau saya pergi nanya tuh kurang lebih 3.000-an ODGJ loh Pak. Itu orang dengan gangguan jiwa yang berat. Terus Iya. ODGJ diagnosisnya apa banyak? Schizofren. Oh iya. Itu yang level schizofren loh. Gitu. Jadi jangan bicara yang gangguan mental emosional lah, yang schizofrenia juga kita masih nggak usah jauh lah Pak, jalan masih kanan kiri kadang suka ada kan yang jalan. Kalau bedanya schizofren sama gangguan mental emosional kan Nah, apa? kalau schizofren itu kan gangguan mental emosional atau gangguan jiwa yang berat. Makanya dia sudah ada gangguan realita testing. Jadi dia udah tidak bisa membedakan ini dunia fantasi atau ini dunia reality. Itu makanya gejalanya pun ngomong sendiri, atau dia yang suka tertawa sendiri, atau yang teman-teman sering lihat gelandangan psikotik tuh kita mainnya. Nah itu schizofren, semuanya schizofren tuh. Itu yang ngomong sendiri kayak gitu ya. Yang itu kategorinya ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang Tapi berat. kalau Yang berat tapi kan? Ya. Berat. Tapi kalau yang mental emosional Kita tadi? sebutnya tuh ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi dia punya mereka beda ya? beda ya. Jadi kalau kita makanya lebih lembut untuk ngomong yang depresi dan cemas karena takut mau ke psikiater takut. Sementara gangguan mental emosional tuh kan dia bisa berhenti obat. Gitu. Jadi pengobatan biasanya masuk gangguan mental emosional paling banyak tuh depresi cemas. Kemarin kita ngelakuin survei di anak kuliahan. Sampelnya hampir 3.600. Yang sudah depresi itu hampir 70% loh Pak. Anak SMA? Anak kuliah. Anak kuliah? Ya, yang cemas, gangguan cemas dan panik itu sekitar 60%-an. Yang punya ide bunuh diri itu sekitar 14%. 14% 14% loh Pak, dari 100, 14 itu teh. Jadi Sampai teka, saya tuh bilang, Iya. iya, maksudnya dulu orang tabu mungkin ya mikir kayak gitu. Orang nggak akan nanya gitu kenapa sih gitu. Tapi sekarang tuh orang, kalau saya praktek sehari ternyata salah satu rekomendasi tuh bertanya, kamu ada kepikiran nggak untuk mengakhiri hidup? Kamu pernah terpikir nggak untuk mengakhiri hidup? Itu data sebelumnya juga sama di anak bidik misi, tapi ini yang beasiswa negara itu yang sudah melakukan dan gagal tuh ada sekitar 4-5%. Yang sudah pernah melakukan percobaan dan karena dia gagal kan dia masih bisa ngisi kuesioner ya gitu. Tapi itu tuh tinggi loh angkanya. Oh iya. Gitu. Kalau iseng nih, kadang kalau saya iseng
buka jadi search engine gitu ya, terus kasus bunuh diri itu tuh setiap hari setiap hari ada 2 atau 3 kasus. Tadi kan angkanya tinggi ya, 70% menderita depresi, kemudian berapa 60% 60% gangguan mahasiswa cemas, gangguan betul. cemas. Gini, itu artinya berhubungan dong sama fenomena di media sosial Betul. akhir-akhir ini gitu ya. Kan sering tuh lagi happening lah, bilang mental health lah, kemudian ya bipolar dan seterusnya. Sering tuh lah bertebaran tuh. Nah, itu emang karena cara deteksinya makin baik, atau memang keadaan itu udah dari dulu ada sebenarnya sih? Sebenarnya dari dulu juga ada. Oke. Cuman sebenarnya thanks God-nya sih di masa pandemi kemarin orang lebih banyak cerita tentang itu. Dan untungnya di luar negeri pun beberapa influencer tuh kan bilang bahwa mereka berobat lah atau segala macam, dan akhirnya anak-anak muda ini berani untuk mencari akses pertolongan. Dan di masa-masa pandemi kemarin tuh kan salah satu pedoman dari WHO tuh memang kita memberikan layanan kesehatan, karena isolating itu sebenarnya udah masalah mental emosional sendiri, udah pasti nyebabin masalah mental Isolating emosional. tuh menarik diri ya dari lingkungan. Ya kayak kemarin kan kita nggak boleh ketemu orang, karena manusia tuh kan memang benar, manusia tuh sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketika fungsi sosialnya terganggu udah pasti gangguan mental sebenarnya sih gitu. Jadi isu kemarin tuh happening banget, walaupun adalah kita harus beberesnya, akhirnya jadi lebih banyak self diagnose. Akhirnya banyak yang mendiagnosis diri sendiri tapi nggak mau berobat juga, yang nyieun kesel batur tapi bung dia disuruh berobat bung gitunya, orang sehat tapi wah launching kemana-mana kalau dia punya itu. Jadi jadi kalau memang informasi sebaik apapun kalau tidak bijaksana dan tidak cukup keilmuannya kan akhirnya jadi mess up gitu. Ya karena kan gini, dulu ya sebelum zaman internet itu juga banyak tuh orang yang berkeliaran di jalan nggak pakai baju, gondrong, ya kan gitu. Terus orang-orang yang dipasung gitu banyak kan. Betul. Gitu. Nah untungnya sekarang ada kekuatan netizen plus 62 ya yang selalu terdahsyat gitu ya gitu. Jadi itu membantu untuk advokasi benernya. Advokasi dan alat diagnosa itu, alat diagnosis itu sendiri. Betul. Ya. Jadi kan sekarang orang udah minimal destigmatisasi lah ya kalau aku bilang, ketika orang iya, jadi kan ketika sekarang ngomongin isu kesehatan jiwa orang tuh naon sih nya didinya teh nya embung bisi nepa gitu ya kan. Kalau dulu mah gitu, pergi ke psikiater juga mungkin pakai cadar, pakai segala macam tepanggi gitu nya. Terus kita karena duduk malu, depan, karena malu kan, aib dan betul. seterusnya. Coba duduk depan poli psikiater, diliatin kali satu poli, kunaonnya si ibu tuh iya, padahal cantik gitunya gitu, pasti iya stres, pasti iya gitu kan gitu. Akhirnya kan si konsep-konsep itu membuat orang jadi takut berobat. Tapi sekarang cukup banyak karena nyaman, dan beberapa rumah sakit udah mencampur juga tuh pasien-pasien gangguan mental emosional tuh dengan pasien umum, jadi nggak ada stigma lagi kalau aku bilang. Oh, inklusif aja ya, jadi datang inklusif, betul. Kalau secara generik dok, baik gangguan mental emosional maupun dengan gangguan jiwa, itu apa sih dinamainnya? Nggak bisa dibilang gangguan jiwa aja? Bisa sih sebenarnya, gitu ya? cuman lebih soft lah ya, gangguan mental emosional gitu. Karena kan kalau gangguan jiwa, orang gangguan jiwa nu berat, yang ringan, yang sedang tuh sering pertanyaannya kan gitu. Dirimu apa spesialis kesehatan? Kedokteran jiwa. Betul. Bisa, cuman konsep jiwa tuh kan apa ya, kalau aku bilang jiwa tuh abstrak banget ya. Orang bilang jiwa sama seperti kita bilang spiritual, abstrak banget gitu. Kalau mental emosional orang bisa nalar ya gitu, maksudnya oh dia gampang marah nih, gangguan mental emosional gitu. Kalau gangguan jiwa tuh luas banget kasarnya gitu. Oke, Dr. Elvin ini seorang dokter teman-teman, spesialis kedokteran jiwa ya. Jadi kita akan bukan ini spesialis kesehatan mental emosional. Ini lumayan loh, di sini biasanya spesialis kejiwaan gitu. Jadi yang meraba-raba tentang kejiwaan. kejiwaan ya. Enggak, yang benar tuh spesialis kedokteran jiwa ya teman-teman. Kan? Lain kejiwaan ya gitu. Kalau spesialisnya itu tadi mental emosional. Iya benar, bukan. Ya, makanya SPKJ kan. Betul. Jadi makanya kenapa kami ngomong hal yang aneh-aneh, sorry. Mulai dari tadi ngobrolin soal orang yang di jalan nggak pakai baju atau ngomong sendiri, sampai ke yang soal bunuh diri, karena buat kami mental health atau kesehatan jiwa ini jadi hal yang relevan, Pat. Kenapa? Karena saya teringat ada beberapa cerita, saya nggak tahu, makanya mau konfirmasi ke Dr. Alvin juga. Apakah dia berkaitan juga dengan penggunaan zat nantinya, gitu kan?
Langsung jawab aja dok, Langsung apakah jawab ya. misalnya si orang yang ngalamin itu tuh selalu akan karena berobat, maka kemudian berkaitan dengan tadilah nantinya akan ada adiksi atau seperti apa sih kaitannya? Sebenarnya kan kalau kita lihat si pohon diagnosis itu kan gangguan adiksi, gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat itu kan masuknya ke PPDGJ. Pedoman Panduan Diagnosis Gangguan Jiwa. Jadi dia tuh sebenarnya part dan dia penyakit loh, Dan dia bukan penyakit sosial, ingat ya. Dia bukan Jadi ketagihan zat itu adalah Iya, penyakit. gangguan mental Dia dibenerin perilaku, berarti, ya. dia Pembenaran ya. merasa Bisa dapat- weh. Loh, emang dapat Iya. supporter dia. dapat Ketika supporter. mendapatkan hak untuk merasionalisasi langsung disambar. Dapat supporter dia. Oke, lanjut dok. Ya, jadi makanya disebutnya gangguan mental dan perilaku sehingga dia Oke. kira menyalahgunakan zat. Jadi bukan sebenarnya kan kalau misalnya itu gangguan mental perilaku akibat penggunaan kan enggak, Enggak. penyalahgunaan zatnya disalahgunaan. Zat tuh nggak salah. Yang salah tuh perilaku kita dan kondisi mental kita yang menyebabkan kita menyalahgunakan penggunaan zat gitu. Nah, itu semua ada di PPDGJ, ada juga di DSM, diagnostik statistik manualnya punya kedokteran jiwa. Amerika. Jadi dia tuh penyakit loh gitu. Jadi kalau tadi dibilang Patri itu adalah gangguan, ya benar, karena kan konsep adiksi sekarang sudah brain disease dan dia dual diagnosis. Gangguan mental menyebabkan resiko lebih tinggi untuk penggunaan zat, gangguan penggunaan zat menyebabkan gangguan mental yang lebih berat. Jadi bisa lebih berat ya? Betul, makanya Bisa lebih berat, Pak. bisa Iya. lebih berat kalau disalahgunakan kan, kalau disesuaikan enggak kok gitu. Kalau di rumah kan enggak ya? Kalau di rumah, berarti di Ruki ya. Rumah Di rumah, ya. pelihara dosis. Dipelihara. Ya di rumatan berarti ya, itu dipelihara betul. Dipelihara dosis. Itu harus makanya. Cuman kan kadang gini, orang tuh ketika berobat tidak mendapatkan pemahaman bahwa si obat ini tuh bukan pemecah masalahmu semua kan. Nah, itu dia. Ya kan dia harus belajar lebih mengontrol. Kalau dia orang pencemas dan diberi alprazolam, bagaimana dia mengontrol cemasnya. Jadi mungkin dari yang paniknya sehari 20 kali, sekarang cuma 2 kali atau 3 kali. Tolong. Wes, langsung ya. Gini. Ajang nih, ajang. Aku harus cemas, harus ini Oke, ya. tadi ketagihan zat itu salah satu gangguan. Iya. Apalagi sih gangguan kejiwaan yang lain? Yang jenis lain. sebenarnya- Yang umum. Sebenarnya satu gangguan mental perilaku dengan berbagai jenis zat ya, itu GMP PGZ biasa kita sebutnya. Itu ketagihan kan? Kayak Iya. adiksi. kayak nama geng gitu apa? GMP PGZ, aku mau bikin gengnya nanti. Jadi nanti kalau ada di tembok-tembok tulisan GMP PGZ itu gengnya Dokter Elvin. Itu gengnya Dokter Elvin ya. Nggak mau kalah tehnya. Yang kedua tuh gangguan jiwa berat, schizofrenia. Yang ketiga tuh yang cukup banyak gangguan episode depresi. Depresi dengan berbagainya ya, depresi sedang, ringan, berat. Terus yang keempat tuh gangguan kecemasan. Nah, gangguan cemas ini unik karena dia di dalamnya tuh banyak banget. Jadi kalau rumahnya gangguan cemas, kamar-kamarnya tuh banyak. OCD ada di dalamnya. OCD itu apa? Yang obsesif kompulsif, yang nyuci tangan bolak-balik, ngunci pintu Ini bolak-balik, nggak boleh, ini checking, nggak boleh ya yang ini harus. berantakan. Posisi Kemudian kalau ini, kia orang gitu di kan. langsungnya, itu nggak boleh. Terus yang kedua gangguan panik, yang dia lagi tenang gini tiba-tiba terus sesak, kayak mau mati, minta ke IGD, taunya dicek IGD semua baik-baik aja. Terus yang ketiga ada gangguan cemas menyeluruh. Memang orangnya cemasan, sama dia mau ngomong bikin kita jadi khawatir aja hidup, itu cemasan. Nah terus yang kelima tuh yang cukup banyak sebenarnya, yang sekarang nih saya tangani cukup banyak tuh gangguan kepribadian. Apalagi tuh? Nah, jadi kepribadiannya memang sudah terganggu Pak. Jadi kalau PPDGJ itu kan dia membagi dua, aksis 1, aksis 2 yang dianut ke Menkes. Jadi dia tuh membagi aksis 1 itu gangguan mental emosional yang utuh, yang tadi saya bilang ada penyalahgunaan zat, ada depresi, ada schizofren dan segala macam gangguan jiwa. Nah, di aksis 2 tuh gangguan kepribadian. Di dalamnya ada yang klaster A, klaster schizoid, schizotipal. Jadi memang orangnya senang menyendiri, penampilannya cukup aneh, diajak ngobrol nggak nyambung, dan orang-orang yang punya ciri kepribadian paranoid. Itu di klaster A kita sebutnya. Itu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Jadi memang orangnya kalau ngomong sama dia mah semua juga jadi jahat. Oh, gitu. Kita ngelihat gini kalau loh. orang suka gibah itu gangguan kepribadian nggak? Ya mungkin itu yang bagian klaster B kali ya. Nah, gitu. Nah, Klaster B tuh jadi sekarang yang banyak nih. Di dalamnya ada borderline, mungkin udah sering ya, BPD tuh borderline yang Apa tuh? gangguan kepribadian dengan mental emosional yang sangat turbulen. Jadi dia beda bipolar. Kalau bipolar itu kan dia lebih ada waktunya ya. Seminggu dia happy, 2 minggu dia sedih, lain-lain dia normal. Kalau ini mah dalam sehari bisa happy banget, dalam sehari setengah hari happy, setengah hari sedih banget.
Terus dia ada tendensi untuk self harm. Terus tendensi untuk abandonment dengan orang lain gitu. Itu gangguan kepribadian borderline. Jadi kalau kita ngelihat dia, jadi kalau kita ngelihat dia tuh orangnya sangat hitam putih dalam menilai sesuatu. Oh, ekstrim. Ya, kalau kamu melakukan itu buat saya, I love you. Kalau misalnya enggak, kamu orang jahat. Jadi memang mengenali orang ini tuh sangat unik aja. Jadi kalau enggak, dikit-dikit dia cutting, dikit-dikit dia punya menyakiti diri, ya gitu. Jadi itunya cukup besar karena dia nggak punya regulasi emosi yang baik, gitu. Dan dia merasa takut banget ditinggalin. Itu salah satu kata kuncinya, saya takut banget. Kalau orang-orang yang bucin gitu masuk ke, tergantung. Kalau bucinnya bucin normal gitunya, nah kalau bucinnya dikit-dikit ngancam bunuh diri, dikit-dikit ngancam buat ini, kalau nggak depan kamu aku mati aja. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu udah bukan bucin lagi, itu gangguan, Pak. Gangguan kepribadian. Dan itu lebih lama terapinya. Bukan ODGJ. Tapi dari mana sih gini? Tapi dari mana sih kita tahu bahwa dia memang serius dalam konteks yang tadi dia ngalamin gangguan, bukan cuma karena bercanda-bercanda. Dari mana orang tahu itu? Sebenarnya kalau bercanda juga kita anggapnya tetap benar, karena orang normal putus cinta nggak akan kepikiran bunuh diri. Kalau saya putus cinta cari deh Venus sajian gitu kan. Ini mau mending sampai wah gitu ya kasarnya teh, aduh gitu. Itu tuh biasanya ada kaitannya nanti dengan pola asuh sebenarnya. Nah, yang kedua, satu borderline. Yang kedua sangat banyak saya temuin sekarang adalah narcissistic personality. Itu banyak banget. Kumaha? Jadi dia narsis ini kayak dia. Narsisnya kayak gimana? Narsisnya enggak lah. normal banget nih gue. Iya, dia bikin video sendiri, ngedit sendiri, ditonton sama dia sendiri. Di like-nya sendiri, subscribe-nya sendiri gitu ya. Aduh, di komen sorangan deh ya. Di komen sorangan, bikin akun sorangannya. Guys, hirup belakang sorangan. Jadi yang kedua ini tuh banyak banget, Pak. Jadi dia ciri kepribadian yang everything is about me. Kalau aku bilangnya gitu. Dan jangan salah loh, sekarang tuh banyak orang tua yang terdiagnosis kayak gitu dan anaknya jadi berobat ke psikiater. Karena orang tuanya narsis. Karena orang tuanya narcissistic personality, benar. Misalnya gini, kita ngomong nih, pokoknya tipe-tipe yang mama teh marah karena kamunya nggak dengerin mama. Padahal marahnya nggak gebogan gitu misalnya. Atau pokoknya seneng banget membuat guilty trip. Jadi salah jeung si eta malamun ngomong, kita ngomong nih pada posisi kita yang terzolimi, kita ngomong ke dia bisa sepintar itu membalikan manipulasi emosinya sampai kita yang ngerasa kita yang salah. Ya, gitu. Pokoknya dia bisa balikin, misalnya kayak kita teh ngomong merenya maaf dong kalau ngomong jangan teriak-teriak, kuping saya teh sakit. Dia bisa ngebalikin seakan-akan kita teh salah kayaknya ngomong gitu ya. Harusnya iya ya saya yang salah, harusnya mungkin saya nggak ada di sini gitu. Jadi dia orang yang tidak pernah bisa disalahkan dan bisa memanipulasi orang lain. Contoh-contohnya perilaku KDRT. Itu salah satunya orang-orang narsisistik tuh yang saya mukulin kamu karena kamunya nggak nurut sama saya. Nah gitu. Kalau sadomasokis itu masuk gangguan kepribadian nggak? Ya itu part sih sebenarnya. Nah nanti ada lagi dari narsisistik lengkap kalau dipasketkan dengan yang antisocial personality. Dia bukan antisosial tuh bukan ansos yang teman-teman ngerti sekarang menarik diri. Dia tuh senang banget untuk melanggar aturan. Jadi memang hidupnya memang sengaja melakukan itu. Contoh-contoh psikopat, sosiopat tuh yang kayak gitu-gitu tuh antisosial. Gitu. Yang terakhir mungkin yang akan melengkapi di antara semuanya di zaman digital ini adalah yang histrionik, yang memang drama queen. Keinjek kakinya juga dia bilang kelindestrap. Drama queen ya. Jadi pokoknya dan bikin postingan tuh di ya, medsos. gitu. Jadi mungkin sama kita diomong, ih kamu teh kenapa kayak gitu? Aku tuh dijajah, aku tuh diginiin, aku tuh pokoknya intinya drama queen aja itu. Nah, itu drama queen, barusannya peran drama queen. Udah bisa ya aku memerankan gitu ya. Menjiwai, Pak. Tapi gini, di mana letak empati? Kalau gitu kan gini, saya tanpa bermaksud kok si dokter meniti empati sih, kan itu gangguan jiwa gitu ya. Artinya mungkin buat orang itu tuh masalah yang besar pisan gitu ya, sampai dia drama queen gitu. Kenapa kita nggak boleh empati pada hal seperti itu, Dok? Jangan-jangan ya memang buat dia mah berat pisan gitu. Kenapa? Sebenarnya sih berempati mah ya kan nggak mungkin Pak lagi konsul gitu kieu cemen gitunya kan nggak pernah tuh kalimat itu tuh tidak boleh, itu salah satu part empati. Tapi sebenarnya di balik semua gangguan kepribadian tuh ada proses tumbuh kembang dia yang salah. Pola asuh, jangan-jangan dia mengalami ini juga karena dulu dibully. Dan bully tuh para pisan lagi bullying tuh gila bener. Itu satu topik yang harus dibahas banget. Karena kemarin ada kasusnya, kok dia yang dibully
tapi dia sampai gangguan jiwa berat, dia yang dikeluarin dari sekolah coba Pak. Karena katanya ini beresiko membuat orang lain gangguan jiwa. Sekolah udah kumaha cek urang teh nya. Itu tuh benar-benar parah banget bullying. Geus lalieur diulang mah. Pasien saya yang dibully karena terlalu cantik. Pusing ya. Oh iya. Ada Pak. Oh iya, saya dengar. Tuh kan ada. Gue juga suka kayak gitu, karena terlalu ganteng sering banget gue dibully. Gue denger gitu. Jadi ada, tapi saya kira itu, gue kira itu bercandaan, itu kejadian. Bener Pak. Ada yang dibully karena terlalu cantik. Saya sampai pusing. Muka jelek salah, muka cantik salah. Jadi kudu kumaha standar sosial. Saya kira ada di meme doang yang gini loh. Kasus kemarin apa ya yang lagi rame itu? Jadi berita kok itu di media online saya lihat. Artinya bukan meme yang dibuat orang-orang, media massa. Jadi dia buat jadi beritanya itu ada guru, ada guru cantik di sebuah sekolah. Jadi apa namanya, ibu-ibu kalau nggak salah ya, dia mau ke sekolah itu agar guru itu dikeluarin. Kenapa? Karena bapak-bapak jadi sok ngaradio gitu. jadi eta mah sirik kayaknya. Itu alhamdulillah. Padahal mungkin ibu-ibu tuh awalnya alhamdulillahnya konteksnya mirip. Gelis gitu menang jadinya kan. Nah, iya dok, berarti sirik itu juga termasuk. Iya, syirik Pak, syirik. Itu Sirik kejadian tanda dong. tak mampu itu. Ya Tong, pernah lihat nggak berita eta? Banyak loh. Jadi bapak-bapak teh jadi ngumpul di sekolah itu karena meureun senengnya jadi guru gelis eta. Iya, gimana alhamdulillah. Jadi Kamu dia guru mau sekolah teh agar dikeluarin dia guru itu. Kan gelo. kamu guru gelis teh nu nganterin. Iya Pak, ini anaknya ya yang nganterin ke pintu sekolah teh gede mana si bapak teh. Enggak apa-apa main lagi aja. Itu gini, perilaku bukan ya, mungkin sampai pada perilaku ya. Pikiran sirik kayak gitu-gitu itu gangguan jiwa ya, dok? Sebenarnya itu gangguan persepsi sih Pak. Oh, persepsi. Gitu, gangguan persepsi. Dan yang kedua, kan kita mempersepsikan ketika dapat stimulus nih orang cantik atau Ya rasa enggak. gibah Gini. Gangguan persepsi itu gangguan jiwa bukan sih? Ya. Sebenarnya kan gini, kalau gangguan jiwa tuh kita melihat fungsi 3. Satu, fungsi persepsi, kita berpikir apa yang kita persepsikan Cara pandang, terhadap kan, satu itu stimulus. sudut pandang, Betul, kan. perspektif lah kalau bahasa ini. Yang kedua, emosi. Bagaimana kita merespon kan. Yang ketiga tuh perilaku. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang biasa kita coba untuk pakai ketika menilai seseorang. Oh, ini mah orang teh mending negatif wae nya ngomong jeung sita mah juga berat teh dunia teh beureunya gitu. Oh, kayak mau kiamat besok gitu ya. Jadi persepsinya tuh orang ini negatif. Okay. Makanya emosinya juga jadi negatif, makanya Okay. perilakunya lebih banyak menghindar. Kalau kedokteran jiwa ya, secara awam disebutnya kedokteran jiwa lah sebetulnya. Itu mengenal yang disebut aura nggak sih? Nah, itu yang saya belum belajar. Tapi ada dikenal dalam itu. Karena kan gini, Ada teorinya, tapi saya belum belajar. Sama itu tuh si aura. aura. Iya. Ya kan mirip kayak tadi kan misalnya itu kalau persepsi Pesan kan itu. Nah, iya auranya si Iman negatif gue kan kayak gitu kan. Oh, kalau aura yang itu mah kita juga ngerasain vibe lah kalau sekarang Vibe. istilahnya vibe. Soalnya teh aura teh juga nu cenayang aya biru hijau. Itu kan citra, bukan Bener. persepsi. Kan kelihatan mungkin kalau yang udah umur-umur senior ini. Kan kelihatannya maksudnya orang ini mah insecure gitu. Oh, berarti kan gejalanya nggak jauh, pasti perilakunya lebih gampang cemas. Oh, nu ieu mah pede teuing gitunya. Jigana ieu mah agak-agak arogan, berani nyerang orang, ini gangguan gitu kan. Dan itu kan berdasarkan aura vibe ya kalau aku bilang. Iya. Gitu. Dan anak sekarang nih sangat tidak terlatih untuk punya hubungan interpersonal. Kenapa bisa begitu, dong? Karena semuanya difasilitasi oleh internet. Dulu kalau nggak ngerti, nanya kan ke teman Pak. Benar. Sekarang nyari di Google. Ya. Gitu ya, itu nanti di. Ya di apa namanya di search satu engine, sisi. ya, betul. Ya di satu sisi kan dampaknya bagus ya. Orang bisa belajar di bisa mana belajar aja. banyak hal gitu kan, global berpikirnya gitu kan. Sangat, tapi ada satu hal yang terlupakan ya, interpersonal komunikasinya, interaksi dengan orang gitu, jadi minim. Makanya si social life kita juga nggak baik-baik aja. Makanya kalau lihat konten juga nggak baik-baik aja. Makanya saya kalau bilang dampak dari pandemi ini bakal kita panen 20 tahun lagi kan sebenarnya. Moga-moga di saat itu sih bisa kita lewati dengan intervensi yang baik. Dampak krismon udah kita alamin sekarang kan Pak. Ini usia-usia krismon ya aku ya. Nah, dampak pandemi yang sekarang anaknya masih 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah ketemu teman, anaknya yang masih SD, semua di rumah. Jadi kita panennya kan nanti. Gitu. Jadi ya kalau tidak ada intervensi yang tepat, gangguan mental emosional bakal kayak bom waktu. Itu udah diingetin berkali-kali di semua acara pemerintah dunia tahun ini bicara tentang mental health.
KTT iya, G20 iya, G20 juga ya. UNH iya, semua udah bicara tentang mental health. Cuman ya karena mungkin abstrak merenya jadi naon sih, yang penting mah sehat. Nah, apa sih saya kadang-kadang suka gini Dok, oke lebih makro nih ya. Kadang-kadang suka heran gitu. Apa benar persoalan kalau mendengar tadi pernyataan Dr. Elvin kan, ini kan persoalan yang apa ya, yang luar biasa genting gitu loh. Sedikit-sedikit sebetulnya kan masalah gangguan jiwa itu luas dan banyak orang ngalamin itu kan gitu. Nah, tapi kok nggak apa ya? Kok terasa jauh gitu karena secara awam mah yang namanya penyakit mah ya fisik, gitunya ke dokter. Nah, kenapa sih bisa begitu Dok sebetulnya? Karena ya tadi si orang tuh kan sering menjudge orang karena tidak ngerti ya. Si stigma ini tuh kuat banget Pak. Karena stigma ya. Stigma tuh kuat banget. Coba Bapak pas ngasih resepnya pas lihat capnya SPKJ meren gitu meren lamun bisa mah tong panggi meren. Bukan maksud saya dilihat dari gini lah, meskipun nggak fair juga ya, nggak ada pemerintah di sini. Emang pemerintah nggak cukup aware dengan ini Dok, yang Diko kan praktisi medis ya, orang yang tahu banyak juga soal isu ini. Emang kerasa nggak ada dukungan untuk misalnya membuat ini jadi terasa penting tanpa harus nakut-nakutin ya? Programnya ada nggak coba? Nggak tahu, jangan nanya ke saya. Sebenarnya gini. Buktinya puskesmas terima 300 ODGJ tuh. Sebenarnya gini, paling mudah melihat bagaimana atensi pemerintah terhadap satu isu tuh anggaran. Oke, itu ya kan itu udah paling normal indikator lah ya. Indikator paling normal. Anggaran jiwa tuh nggak pernah ada Pak. Kalau ada juga minim kali. Nah, terus ODGJ yang 300 ODGJ yang ke puskesmas itu gimana ceritanya? Kan BPJS tuh mengcover. Bukannya semua penyakit di Indonesia tuh emang nggak dianggarin lewat BPJS ya atau asuransi swasta? Semua, coba kalau asuransi sekarang ada beberapa company yang cukup baik lah menurut aku, dia mengambil layanan jiwa dalam prosesnya. Tapi BPJS tuh mengcover si jiwa. Cuman teman-teman di puskesmas juga mengalami permasalahan karena obatnya juga nggak ready. Gitu. Jadi ketika supply demand antara si supply obat dengan demand obatnya tidak sebanding, ada orang yang tidak punya hak untuk berobat kan gitu, tidak bisa terpenuhi. Akhirnya kalau dia ngamuk, dia ngebunuh orang, dia ngebakar rumah orang, ya akhirnya dipasung kan Pak. Nah akhirnya si cycle itu nggak pernah lepas. Gitu. Kalau mau ngomong gagalan, masa ngomong kegagalan? Galak ya akunya. Tapi begitu tuh ya, maksudnya ini tuh adalah sesuatu hal yang mungkin saya tidak bilang gampang ya, tapi kalau semuanya mau urun rembuk teh hal yang mudah. Kayak adiksi lah, berapa tahun sih Rumah Cemara berjuang coba. Ya akhirnya kalau dibilang wah maju ganti mundur deh, maju meren lagi, lumayan lagi kalau maju yang keduanya teh lebih kan based on pembuat kebijakan kan. Ya artinya mereka tuh strategis kan sebetulnya. Sebenarnya enak banget gitu Pak. Kalau bagi saya ya. Ya udah tuh nyalon aja. Aduh, kurang bisa jeprut merenya. Maksudnya gini, punya kekuasaan, punya anak buah, punya anggaran, punya ya kalau perlu keilmuan tinggal nyari Rumah Cemara meren, nyari naon gitunya gampang gitu, nyari akademisi, tinggal menghubungi. Kurang naon sih gitu maksud aku. Kepentingannya pinter ya. Gila aku bangga banget duduk di sini Aisyah. Duh, nanti ini dibanyak disensor nggak? Mau disensor ya. Kayak ditarik, ciduk gitu. Aduh. Kan tadi yang ngomong dia. Dok, balik lagi ke yang bagaimana kemudian kita mengenal hal yang umum ya, agar orang gini, di setiap keluarga biar fungsional nih Pak, tayangan ini di setiap keluarga misalnya dari mana sih orang bisa mulai mengenal, oh iya ada anggota keluarganya yang harus diakui dia mungkin gangguan jiwa, gangguan cemas atau apalah namanya. Nah ini penting gimana Pak. Caranya? Ini penting banget. Satu, gangguan emosional. Oke. Itu paling simpel lah. Gampang marah, gampang banting barang, gampang mencaci maki dengan kata-kata kasar untuk level anak ya. Untuk level anak. Iya. Atau minimal kalau orang tuanya kerja teh, kalau tetangga ngomong anak kamu agak-agak teh sadar atau bawa berobat. Sekarang orang tua lebih galak Pak kalau diingetin, ih kayaknya anak kamu teh kudu dibawa ke psikiater. Sanu gelo cenah gitu kan. Padahal anaknya teh udah error. Gitu. Jadi sebenarnya jangan denial gitu ya. Jangan denial. Sebenarnya bisa diobatin kok daripada nih dia akhirnya memelihara habit itu secara emosionalnya berantakan, akhirnya di masa dewasanya dia lebih ripuh.
Iya. Ngobatinnya kan lebih susah. Iya. Lebih baik misalnya udah kelihatan berbeda baru 1 bulan udah sering menarik diri di kamar, nggak mau ngobrol, nggak mau sekolah udah seminggu absen, bawa tuh gancang. Atau misalnya mainan dirusak-rusak gitu ya, itu Atau jadi main HP terus, sesimpel itu Pak. itu juga ya. Iya, kalau nggak ada kuota ngebanting handphone, suka ada agak tell me ya. Oke, saya ke soal yang sangat mendasar. Itu normal atau enggak? Nggak normal. Nggak normal. Berarti istilah normal ada dong? Istilah normal ada, dia bisa berelasi baik dengan orang lain. Istilahnya bukan normal, mungkin fungsional. Betul. Nah, Dia itu berfungsi. berfungsi Sesuai usianya. sesuai usianya. Misalnya usia 10 tahun, dia fungsinya kan main dengan teman-temannya. Dia bisa. Ini mah kita lihat ya, kenapa ya anak kita mah batur mah main, siapa mah mojok. Kenapa ya anak lain mah kalau dimain tuh biasa aja, dia mah bolanya salah nendangnya dibanting jeung Iya. gol-golna gitunya. Itu tuh udah curiga kita teh. Gimana sih cara ngelatih kepekaan itu? Itu kan soal kepekaan ya, kepekaan orang tua. Dimulai dari hal apa? Sebenarnya orang tua teh sepertinya ya, kalau normal, orang tuanya normal juga teh dia punya feeling lah anaknya beda dengan anak orang lain. Bisa ya itu ya. Iya, Sesederhana itu kan. Kita kan pernah anak juga. Oke. Jadi sebetulnya tinggal peka aja ya, ngelihat ya. Peka dan sadar. Ngelihat rada beda, misalnya di tengah permainan anak saya mah beda gitu. Dia harus mulai berpikir ke situ ya. Benar. Bawa aja ke situ. Itu bukan paranoid itu. Wah, kalau isu mental health, aku bilang lebih baik paranoid daripada Oh, gitu ya. Oke. Karena dia perjalanannya terus-menerus. Lebih baik paranoid ketimbang kita nggak aware sama sekali. Betul. nggak perhatian sama sekali. Lanjut, Iya, Pak. kan. Ada tuh pepatah, only the paranoid will survive. Gitu oke bener. Namanya lah kayak Nanti malah jadi pencemas kalau di paranoid. Sampai keselak langsung. benar. Sering dapat rasionalisasi ya, Pak. Jadi Tiba-tiba ada ilham, kita tuh lagi menunggu apa deh. jadi dia tuh bakalan gini tuh kan berarti benar orang dia reinforcement ya, penguatan buat dia. Gini, Tapi benar-benar zaman sekarang lebih baik paranoid sebenarnya. Benar. Oh, kalau bicara isu kesehatan jiwa, Pak, kita harus potongnya banyak. Di masa bayi, artinya kita bicara tentang bagaimana penguatan orang tua menjadi orang dewasa yang lebih matang. Karena bayi belum bisa ngomong kan, tapi dia perlu attachment dari orang tuanya. Di masa anak-anak awal, bagaimana kita mengajarkan anak-anak toddler ini punya empati. Di masa remaja-remaja awal, masuk SD, gitu kita mengajarkan toleransi, kita mengajarkan empati, kita mengajarkan namanya perbedaan, gitu. Di masa-masa remaja tengah kita belajar anak-anak yang sudah siap untuk akil balik. Bagaimana orang tua merespon, bagaimana kita memberikan sex education, bagaimana kita memberikan bahaya narkoba. Bukan bahaya narkoba, sebenarnya ketika anak bisa bilang enggak, lebih berkurang lah ya bebannya. Sekarang anaknya dititah, kalau ada orang teh harus terima, nanti kamu malu, kasihan. Kasihan dia tuh udah ngasih ke kamu, ya akhirnya jangan nyalain kalau anaknya cap heueuh wae lamun diberege. Iya kan? Terus mengajarkan dia menolak. Itu kan harus diajarin. Asertif. Iya. Sekarang anaknya lagi beger, hormonal lagi naik, udah tahu hormon apa organ seks terbesar di dunia itu kulit. Dipegangnya langsung sermeran rasanya ya. Ini nggak dibekalin sex education, dibilangnya jangan pegangan tangan ya nanti hamil. Ya benar ngelakuin hubungannya nggak pegangan tangan, tetap jadi. Ya kan nggak salah. Si anaknya tetap salah. Iya. Soalnya saya pernah ketemu kasus itu beneran Pak. Bener. Saya bilang, kamu tuh kenapa bisa hamil? Karena saya masih muda, masih 14 tahun. Nanya kan iseng gitunya. Ya udah nggak ngerti, padahal mas saya udah nggak pegangan tangan dah Bu Dokter. Hah, kumaha cek aku tanya. Iya, kata orang-orang di sini kalau pegangan tangan itu nanti jadi hamil. Kalau saya malah ngelakuin nggak pegangan tangan, pegang kepala sudah. Kayak berenang gitu ya. Jika swimming pool berenangnya gitu ya. Gitu. Nggak hamil. Tapi kenapa hamil saya juga kaget ya. Nggak salah sih sebenarnya, tapi atulah please cek aku tanya. Oke. Menarik ya. Iya. Oke, jadi kan gini, kalau sebenarnya dari dulu fenomena ini udah ada. Benar. Fenomena kesehatan jiwa ini sudah ada, gitu. Kemudian terpublikasi secara masif ketika zamannya media sosial. Betul. Ya, gitu. Nah, terus gini, penyakit atau gangguan kejiwaan ini sejauh mana sih dia dari faktor genetik dan lingkungan atau sosial? Sebenarnya kalau faktor genetik tuh kalau beberapa jurnal dia bilang perannya tuh cuma 20-30%. 23%. Betul.
20 sampai 30 lah. Oh, 20 Artinya sampai kita ada peluang lain yang harus bisa kita modifikasi, yaitu lingkungan. Lingkungan berapa persen? Lingkungan tuh bisa 60 loh, Pak. Oh iya? Benar. Sosial. Iya, sosial tuh sangat menentukan. Kebayang kalau anak teh lahir nggak dengan Itu bukan keibuan. yang skizofren kan? Bukan. Gangguan mental emosional tuh lebih besar. Jadi kalau bicara schizofren mah angkanya kecil lah Iya. kalau dibandingkan gangguan mental emosional. Si depresi dan cemas dan penyalahgunaan zat itu tuh angkanya lebih besar. Jadi sebenarnya kalau dibilang sosial tuh sangat-sangat menentukan. Oke, itu yang tadi yang depresi. Cemas. Kebayang nggak cemas. kalau dia orangnya baik, orangnya sehat, datang ke culture tempat kerja yang toksik banget. Oke. Yang ngegibah, ngomonginnya orang, bukan ngomongin karya. Yang kalau dia nggak ikut tren tertentu, di temen kerjanya dibully habis-habisan. Yang punya atasan rada sedeng, yang salah anak buah. Kan lama-lama error. Jam kerja nggak terkontrol, pagi jam 7 sampai jam 11 malam. Kan akhirnya lama-lama well-being-nya terganggu. Gitu. Walaupun kita bilang life balance tuh nggak mungkin banget lah ya, pasti akan ada lebihnya dikitnya, tapi jangan sampai nol pisan gitu kan. Tong ekstrim teh. Gitu. Jadi kalau dibilang, kalau bagi saya sendiri pengalaman sih sosial tuh besar. Memang kalau udah ada orang tua gitu kita jadi rentan bilangnya. Maksudnya? Jadi lebih beresiko. Keren kan? Vulnerable. Vulnerable. Ya. Tapi bukan berarti kayak selang, kalau selangnya kotor langsung kotor ke bawah gitu. Orang tuanya sakit, anaknya langsung pasti 100% sakit, enggak. Nah, sosial itu termasuk agama, ajaran agama atau gimana? Sebenarnya gini, wah ini bahasa Tuhan, aing digana bentar lagi langsung diganjang setelah ininya. Agama tuh alat lah kalau aku bilang ya, membantu manusia menjadi lebih baik. Iya, saya sepakat banget. Di sana ada norma dan segala macam. Tapi kalau orang yang menerjemahkannya tidak baik, itu kan stresor, Pak. Sebenarnya kalau saya tidak bilang salah ya. Ya artinya semua ajaran agama itu baik. Betul, tapi mengajarkan anak tuh untuk bertanya kritis loh. Karena misalnya ya, kenapa harus kayak gini? Kenapa harus begitu? Supaya anak belajar sejarah. Ternyata kan kalau lihat sejarah Tuhan, kita baca Karen Armstrong kan menjelaskan dengan enak gitu. Oh, gue tuh jadi ngerti harus gini. Terus kalau kita baca, Mas, Tuhan tuh apa? Jangan bilang Tuhan yang membuat kamu ada di sini, tapi mengajarkan, ayo baca buku tentang Tuhan, apa ayo kita diskusi. Kalau orang tuanya kan ilmu mah berkembang ya. Ya ilmu saya 10 tahun yang lalu sekarang ngejelasin ke anak juga bingung. Dan akhirnya pada titik tertinggi sebenarnya udah bukan berhenti di religi sih sebenarnya. Religi itu kan ritual lah. Iya. Bijaksana pisan. Jadi bicara tentang beyond that. Kita bicara Almighty. Oh iya. Yes. Kita ya Pak. Iya diedit kurang. Iya, kalau itu saya sepakat bahwa agama itu ya semua agama mengajarkan kebaikan gitu. Tapi kan yang kemudian bermasalah itu doktrin kan. Benar, akhirnya ketika pokoknya tidak tepat proporsinya. Dan itu 60% tadi ya, itu kan benar. Sosial menyebabkan gangguan emosional, benar. Mental dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bicara well-being tuh kita well-being secara biologi, psikologi, sosial, cultural, dan spiritual. Nah, spiritual nih kadang orang menganggapnya ini religi, seberapa sering dia sholat, seberapa sering dia ke gereja, seberapa sering dia meditasi dan segala macam. Sebenarnya konsep spiritual ini adalah dia bisa memaknai nilai-nilai hidupnya untuk menjadi kebahagiaan. Di semua alat ukur spiritual itu ada mungkin satu item menilai apakah kamu punya ritual, iya. Tapi yang lain-lain tuh menilai seberapa kamu bisa menginterpretasikan hidupmu dengan sesamamu, seberapa kamu mencintai alam kamu, seberapa kamu merasa bermakna di tengah universe ini. Itu tuh kalimat-kalimatnya kayak gitu, Pak. Spiritualitas. Iya, jadi kita merasa part of this universe dan kita belong to this universe. Nah, itulah titik spiritual. Kan kita kalau udah bicara agama pasti mengajarkan menjaga lingkungan kan. Nah, kita aplikasikan di kehidupan supaya jadi itu nilai spiritual kita. Jangan bilang sering beribadah tapi buang sampah di mana-mana. Jangan bilang sering beribadah tapi ke anak sendiri mencaci maki, anaknya stres satu. Percuma beribadah juga gitu tuh jadinya. Tapi ngegibah gitu ya. Tong ngomong tong jeung si eta nya maina da si eta mah kieu cek si mana kumaha anakna jadi bisa belajar toleransi, akhirnya gangguan mental emosional lagi jadi lebih dominan. Baiklah Mama Dede, terima kasih Mama Dede. Kayak jadi bicara kesehatan jiwa tapi jadi kemana-mana ini bahaya orang digantung juga. Gitu, jadi kalau nilai spiritualnya bagus, anak ini nggak akan insecure. Karena dia ngerasa, oh ya udah ada orang jahat nggak apa-apa kok, tapi masih banyak yang bisa saya kerjakan di dunia ini. Oke, kawan-kawan terima kasih banyak sudah menyimak
obrolan ini ambil yang baiknya, yang bermanfaat, dan saya pikir soal kesehatan mental itu juga ya pemerintah marilah gitu. Bantulah kawan-kawan kita yang lagi beresin biar orang nggak banyak yang sakit mental kan gitu. Betul. Dan berobat ya kalau sudah itu. Nah, itu dia. Sadar diri untuk berobat. Gak usah Betul. nunggu orang lain nganter. Udah dewasa kan, datanglah sendiri. Orang juga nggak akan peduli kamu udah ada duduk di depan sana, nggak akan kenal juga gitu kan. Ya, dan kanal ini kan selalu, makanya namanya Indonesia Tanpa Stigma, karena memang berharap udah nggak ada stigma lagi deh pada penyakit yang kayak gitu. Betul. Jadi jangan jadi olok-olok ya, Betul. Dok ya. Jangan sampai ada omongan lagi bahwa hal itu adalah penyakit yang dipilih sendiri. Oh, iya. Nah, itu kan stigma, Budaknya- never ending stigma ya. budaknya BPJSD ya. Enggak, maksudnya semua kan kayak gitu ya, bicara adiksi Iya. orang bilang, udah ngapain ngurusin orang adiksi, Orang orang dia milih itu memilih sendiri. sendiri make, coba. Tapi dia tidak lihat yang belakang. Orang dengan murid ngapain mikirin satu gitu, padahal ya itu kan dia sendiri yang ngambil keputusan itu. Ya, tapi kan dia juga human being ya, dan ada reason pasti kenapa seperti Iya, itu. lu nggak tahu kan belakangnya. Iya kan, kayak lu gimana, menjudge latar cuma lihat belakangnya, cerita orang di tuanya ujung. seperti apa gitu kan. Interaksi dengan orang lain seperti apa kan gitu Iya, ya. kita seakan yang bisa Manjang deui ieu mah batong. ya, ya pesan terakhirnya mah berempati lah Pak, sebenarnya apapun itu. Oke. Empati ya. Empati. Oke. Dokter Elvin, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pas kita tutup ya. Sip. Ada beberapa hal yang mau diedit tapi kebanyakan enggak. Ya, Yuk, jangan. benar.